رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 11 Rajab 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Ittiba mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam An-Naqidul Al-Awwal, pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillahi wahdah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu pembagian kesyirikan, syirik menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian kita sudah sebutkan tentang pembagian syirik akbar, yaitu syirik akbar di dalam perihal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu syirik akbar di dalam perihal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga syirik akbar dalam perihal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang macam-macam syirik asghar, syirik kecil. Macam-macam syirik asghar, syirik yang berkaitan dengan perbuatan ibadah hati, qalbu, seperti riya. Kemudian yang kedua, keinginan manusia dengan amal ibadahnya dunia. Kemudian yang ketiga, bersandar dengan sebab. Kemudian yang keempat, merasa bernasib sial. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang syirik asghar di dalam perihal perbuatan, seperti melakukan ruqyah yang syirkiyah. Dan yang kedua adalah tamimah,
memakai jimat atau sesuatu apapun yang diyakini bisa menangkal mara bahaya ataupun menahan dan juga mengangkat mara bahaya. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh perbuatan syirik asghar di dalam perihal ucapan. Contoh-contoh perbuatan syirik asghar dalam perihal ucapan. Yang pertama yaitu syirik asghar di dalam perbuatan ataupun dalam ucapan adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan sumpah di sini adalah menekankan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana diawali dengan huruf-huruf sumpah. Itulah yang disebut dengan sumpah. Menekankan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan huruf-huruf sumpah. Dan termasuk kebiasaan orang-orang Arab terdahulu adalah mereka bersumpah dengan nama bapak dan juga berhala-berhala mereka. Dan juga hal-hal lain yang mereka agungkan di masa jahiliyah. Karena yang namanya sumpah dengan sesuatu berarti dia telah mengagungkan sesuatu tersebut. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an agar bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 106, 107. Fayuqsimani billah. Maka hendaklah mereka berdua bersumpah dengan nama Allah. Dan tidak diperbolehkan bersumpah dengan nama selain Allah. Karena hakikat pengagungan khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Karena berarti menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, baik itu dengan nama nabi atau nama wali atau dengan Ka'bah atau yang selainnya, maka sungguh ia telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar dan terperosok ke dalam kesyirikan. Dan apabila orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala hanya di dalam urusan lafaz saja, maka ini berarti dia melakukan syirik asghar. Apabila yang bersumpah dengan nama selain Allah hanya dalam perihal lafaz saja. Akan tetapi kalau seandainya ada orang bersumpah dengan nama selain Allah dan dia memaksudkan dengan qalbunya dalam bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah mengagungkan makhluk yang ia sebut sebagaimana ia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan dari orang-orang yang bersumpah dengan nama-nama orang-orang saleh yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Bahkan terkadang sampai pengagungan mereka di dalam qalbu mereka bahwa mereka tidak
berani untuk berdusta di dalam sumpah mereka dengan menyebut nama-nama makhluk-makhluk tersebut. Padahal kalau seandainya mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka berdusta. Maka syirik seperti ini bukan syirik asghar lagi, tetapi syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Karena yang disebutkan di dalam sumpahnya menurut mereka lebih besar, lebih agung, lebih menakutkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan bahwa diharamkannya bersumpah dengan nama selain Allah, hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa minna man halafa bil amanah." Bukan dari kami siapa yang bersumpah dengan kata amanah. Maksudnya, bukan dari kami adalah bukan dari orang-orang yang mengerjakan ajaran kami. Dan kata laisa bukan dari kami ini adalah untuk dosa besar. Ya, untuk dosa besar. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Qutailah binti Safi, anna Yahudiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu ia berkata, "Innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikun." Sesungguhnya kalian kaum muslimin telah mengambil sekutu bagi Allah dan kalian telah melakukan kesyirikan. Taquluna ma sya'allah wa syi'. Kalian sering mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak engkau. Wa taquluna wal Ka'bah. Nah, inilah inti pendalilan. Dan kalian sering mengatakan demi Ka'bah. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. Makanya setelah itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan jika ingin bersumpah maka hendaklah mengucapkan demi Tuhan Ka'bah atau demi yang memelihara Ka'bah. Wa yaqulu ahaduhum ma sya'allah tsumma syi'ta. Dan apabila salah seorang di antara kalian ingin mengucap, maka ucapkanlah sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian sesuai dengan kehendak engkau. Tidak pakai dan, tetapi kemudian. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Sa'd bin Ubaidah rahimahullah, qala sami'a ibnu Umar rajulan yahlifu walal Ka'bah la wal Ka'bah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar seorang lelaki bersumpah tidak demi Ka'bah. Tidak demi Ka'bah. Jadi dia sering bersumpah dengan nama Ka'bah. Kemudian faqala lahu Ibnu Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Di dalam hadis ini seorang tabi'i Sa'ad bin Ubaidah memberitahukan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar seseorang bersumpah dengan demi Ka'bah sebagaimana kebiasaan kaum jahiliyah, maka Nabi Muhammad SAW melarang akan hal itu karena di dalamnya terdapat larangan yang sangat keras yang terdapat dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah,
maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, eh, dan ini termasuk daripada peringatan keras, eh, bersumpah dengan nama selain Allah. Karena di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengkhususkan sumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sumpah itu adalah mengagungkan sesuatu yang kita agungkan demi menekankan pembicaraan. Ya, itulah sumpah. Maka apabila seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah untuk menekankan pembicaraan. Nah, di situ terletak kesyirikannya. Kemudian juga dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendapati Umar bin Khattab di dalam sebuah safar. Kemudian beliau bersumpah dengan nama bapaknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan suara yang keras, "Ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billah, wa illa falyasmut." Ketahuilah seluruhnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Kalau tidak, maka hendaklah dia berdiam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan ketika mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah safar, beliau bersumpah dengan nama bapak beliau. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau tidak, maka hendaklah dia diam dan tidak bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dilarang oleh syariat dan karena itu menjadi sarana untuk menghantarkan kepada syirik akbar dan juga sarana untuk terperosok ke dalam kesyirikan. Dan syirik asghar tidak mengeluarkan siapa yang melakukan di dalamnya dari ajaran Islam. Akan tetapi dia termasuk daripada dosa besar setelah syirik akbar. Oleh sebab itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam perkataan yang dinukilkan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi wa ana shadiq. Artinya, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta. Dia sumpah menyebut nama Allah tapi dia berdusta dalam sumpahnya. Ya, ini lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun aku berkata jujur. Berdusta adalah dosa besar, tetapi ketika berhadapan dengan bersumpah dengan nama selain Allah, maka berdusta menjadi lebih ringan dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah
itu berarti dia melakukan kesyirikan, sedangkan berdusta hanya melakukan dosa besar. Meskipun pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah dosa dan tidak boleh dimudah-mudahkan. Kemudian ahibati fillah wa ala kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah adalah termasuk daripada syirik asghar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halifihi al-wallata wal-uzza falyaqul la ilaha illallah." Siapa saja yang bersumpah dan dia mengucapkan di dalam sumpahnya demi Al-Lata, demi Al-Uzza, maka hendaklah dia ucapkan la ilaha illallah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan apa yang diucapkan oleh manusia jika lisannya terprosok ke dalam hal yang terlarang. Maka Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah seperti ia mengucapkan di dalam sumpahnya demi Al-Lata, demi Al-Uzza, yaitu dua berhala yang dimiliki oleh orang Arab yang mereka beribadah kepada dua berhala tersebut. Barang siapa lisannya mengucapkan hal itu, kemudian dia ingin memperbaikinya, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Karena dia sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan dua berhala tersebut di dalam perkara pengagungan. Karena yang namanya sumpah itu mengkonsekuensikan pengagungan yang disebutkan di dalam sumpah. Ya, dan hakikat pengagungan khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh disamakan dengan makhluk. Oleh sebab itu wajib mengucapkan la ilaha illallah bagi siapa yang pernah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'us Sana'i' yang ditulis oleh Imam Al-Kasani berkata, la yuhlafu illa billah mutajarridan bitauhid wal ikhlas. Tidak disebutkan dalam sumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, hanya ingin menegakkan tauhid dan keikhlasan. Kemudian juga Ishaq bin Mansur Al-Kausaj pernah bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, takrahu an yahlifa ar-rajulu bi'itqin aw talaqin aw amshin. Apakah engkau membenci seseorang bersumpah dengan budak atau dengan talak atau dengan sesuatu? Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab, subhanallahi wa ta'ala, dan maha suci Allah dan maha tinggi, wa man la yakrahu dzalik. Siapa yang tidak membenci akan hal itu? La yahlifu illa billah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam kitab Pertanyaan antara Imam Ahmad dengan Ishaq bin Rahawai. Kemudian juga Imam Ibn Abdul Bar, ulama Islam bermadhab Maliki. Beliau berkata dalam kitab At-Tamhid, la yajuzul halif bi ghairillahi azza wa jalla fi syai'in min al-asya' wala ala halin min al-ahwal. Wa hadha amrun mujtama'un alaih. Tidak diperbolehkan bersumpah dengan nama selain Allah azza wa jalla dalam sesuatu apapun, tidak atau dalam keadaan bagaimanapun. Dan ini adalah perintah yang diperintahkan.
Kemudian ahibati fillah afanillahu yakum, lalu disebutkan oleh Abu Bakar As-Sarkhasi. Abu Bakar As-Sarkhasi. Al-halifu bi ghairillah, al-halifu dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama selain Allah ini terlarang, baik itu dusta ataupun jujur, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah terlarang, baik itu dusta ataupun jujur. Nah, itu dari madhab Maliki, madhab Hambali, kemudian madhab Hanafi, kemudian madhab Hambali, Imam Ibn Qudamah rahimahullah. Beliau berkata, la yajuzul halifu bi ghairillah wa sifatih. Tidak diperbolehkan bersumpah dengan nama selain Allah, dan juga tidak diperbolehkan bersumpah dengan sifat selain Allah Subhanahu wa taala. Nahu an yahlifa bi abihi awil Ka'bah au sahabi au imam, seperti seseorang bersumpah dengan bapaknya, nenek moyangnya, demi bapak saya, demi ibu saya. Nah, ini nggak boleh, ya. Demi Ka'bah, demi sahabat, demi imam, ini tidak boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man halafa billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Barang siapa yang bersumpah dengan Al-Lata dan Al-Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang bersumpah dengan nama selain Allah adalah dosa, dan kebaikan menghapuskan dosa. Oh, itu rahasianya ternyata, bahwa seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah adalah hasanah, yaitu pahala, dan pahala menghapuskan dosa. Dan karena siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah mengagungkan selain Allah, dengan pengagungan yang semisal dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ini dinamakan kesyirikan, karena ia telah melakukan kesyirikan kepada selain Allah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perihal pengagungan, ya. Makanya ia harus mengucapkan la ilaha illallah sebagai bentuk tauhid kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Maqrizi, min asyirki billah al-mubayini liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu asyirku fil lafzi kal halifi bighairillah. Termasuk dari kesyirikan yang termasuk dari kesyirikan yang menyelisihi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, yaitu kesyirikan di dalam ucapan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi contoh misal syirik asghar dalam perkara ucapan, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Begitu juga yang kedua, contoh yang kedua dari syirik asghar dalam perkara ibadah, dalam perkara ucapan juga, yaitu menyamakan antara Allah dengan seorang dari makhluknya dengan ucapan dan. Nah, ini dia contoh syirik asghar dalam perkara ucapan, yaitu menyamakan selain Allah, antara Allah dengan makhluknya dengan ucapan dan, ya. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syaa Allah wa syi'ta, qala aj'alta lillahi niddan, bal ma syaa Allah wahdah. Yang artinya, ada
seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, segalanya sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak engkau. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, atau Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau menjadikan sekutu bagi Allah? Akan tetapi yang benar adalah segala hal sesuai dengan kehendak Allah semata. Nah, ini termasuk daripada contoh syirik asghar dalam ucapan, yaitu menyamakan antara Allah dengan makhluknya dengan ucapan dan, ya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan dilarangnya hal ini, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah kalian mengucapkan semuanya sekehendak Allah dan sekehendak fulan. Akan tetapi ucapkanlah oleh kalian semuanya sekehendak Allah kemudian sekehendak fulan. Nah, ini contoh yang kedua, ya, dari contoh syirik asghar dalam perihal ucapan. Kemudian contoh yang ketiga, ya, contoh yang ketiga. Sebentar ya. Baik, contoh yang ketiga, contoh syirik asghar dalam ucapan, yaitu menyandarkan hujan dengan bintang. Menyandarkan hujan dengan bintang. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wat-ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wan niyaha. 4 perkara di tengah umatku dari kebiasaan kaum jahiliyah, dan umatku tidak meninggalkan 4 perkara tersebut. Yang pertama yaitu menyombongkan diri dalam keturunan. Yang kedua mencela keturunan. Yang ketiga menyandarkan hujan dengan bintang. Yang keempat terlalu meratapi kematian seseorang. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang masih terjadi di tengah umat Islam. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjauhinya. Dan siapa saja yang mengerjakan salah satu dari 4 tersebut, maka dia berarti telah bersifat dengan sifat jahiliyah. Dari sifat-sifat tersebut adalah bersumpah menyandarkan hujan dengan bintang atau meminta turun hujan dengan bintang. Nah, dan ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena bintang, hujan, seluruhnya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya pengetahuan tentang dibangkitkannya kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan menurunkan hujan. Wa ya'lamu fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka siapa saja yang menjadikan bintang-bintang ini sebab terjadinya hujan, disertai keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mencipta dan mengatur, maka ini syirik asghar. Apabila dia meyakini bintang-bintanglah hanya sebatas penyebab, sedangkan yang mencipta tetap Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik asghar. Ya. Dan siapa yang karena dia telah menjadikan, karena setiap orang yang menjadikan sebab yang Allah Subhanahu wa taala belum menjadikannya sebagai sebab, ya, bukan dengan wahyu, bukan juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik asghar. Ini adalah syirik asghar. Jadi siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal sesuatu tersebut tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab, maka ini syirik asghar. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang syirik asghar dalam ucapan adalah menyandarkan hujan atau minta hujan dengan bintang. Yaitu dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, manusia diberikan hujan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, asbaha minan nasi syakir wa minhum kafir. Qalu hadhihi rahmatullah. Wa qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Yang artinya di setiap pagi dari manusia ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Mereka berkata ini adalah rahmat Allah, dan sebagian mereka mengatakan sungguh telah benar bintang ini dan ini. Nah, inilah yang disebut dengan kesyirikan, ya. Nah, kemudian meminta hujan dengan bintang itu ada dua macam. Meminta hujan dengan bintang, yaitu yang pertama menyandarkan hujan kepada bintang dengan meyakini bahwa bintanglah yang menurunkan hujan tanpa kehendak Allah dan tanpa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik akbar dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang kedua adalah menyandarkan hujan karena bintang. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bintang ini sebagai sebab di dalam turunnya hujan. Maka ini syirik asghar karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bintang sebagai sebab untuk turunnya hujan, dan juga tidak menjadikan bintang sebagai hubungan dengan hujan. Ya, tidak ada hubungan apapun dengan hujan. Nah, inilah terakhir dari contoh syirik asghar di dalam perkara ucapan. Nah, dengan ini selesai pembicaraan kita yang berkaitan dengan macam-macam syirik asghar. Ya, macam-macam syirik asghar. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apakah permasalahan selanjutnya, ini sudah selesai ya, tentang permasalahan macam-macam syirik asghar, dan masih banyak lagi pembicaraan yang berkaitan dengan pembatal keislaman yang pertama ini. Di antara pembicaraan yang kita ingin bahas di dalam pembatal keislaman yang pertama ini adalah apakah syirik asghar diampuni dan di bawah kehendak Allah, ataukah tidak diampuni kecuali dengan bertobat seperti syirik akbar. Nah, ini adalah permasalahan. Saya kurang ingat, kita sudah bahas berapa permasalahan ya, Kang? Ada yang masih ingat penyebutannya? Agar saya tidak salah. Nah, kita kan pernah bahas kalau sisi permasalahan ya. Kita pernah bahas permasalahan pertama, seorang hamba wajib takut khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah pengertian kesyirikan, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian yang ketiga adalah keburukan kesyirikan. Kalau tidak salah ya, permasalahan yang ketiga, keburukan kesyirikan. Kemudian permasalahan yang keempat adalah pembagian kesyirikan. Nah, di situ kita membagi syirik menjadi syirik akbar, syirik asghar dengan segala macam penjelasannya yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang kelima, yaitu yang kita bahas sekarang, apakah syirik asghar diampuni dan dia di bawah kehendak Allah, ataukah syirik asghar tidak diampuni kecuali dengan taubat seperti syirik akbar. Jadi awal mula permasalahannya ini adalah ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang apakah syirik asghar diampuni dan di bawah kehendak Allah. Nah, masuk ke dalam kata-kata yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain itu. Apakah dosa selain itu yang di bawah kehendak Allah ini termasuk di dalamnya adalah syirik asghar, ya, ataukah tidak, gitu ya, ataukah tidak diampuni, ya, kecuali dengan taubat seperti syirik akbar. Benar yang kelima permasalahannya, Kang? Hah? Iya, maksudnya sudah permasalahan kelima, betul? Betul ya. Permasalahannya sudah permasalahan kelima ya. Baik. Nah, maka dalam permasalahan ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa tidak diampuni kecuali dengan taubat. Tetapi pelakunya tidak dihukumi dengan kekufuran dan tidak dikekalkan di dalam neraka, tetapi tempatnya di dalam surga, seperti maksiat selain kesyirikan. Jadi tidak diampuni kecuali, tetapi bedanya adalah tidak diampuni kalau mati di atas syirik asghar kecuali dengan taubat. Tapi pelakunya tidak dihukumi keluar dari agama Islam dan tidak dikekalkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini
mereka berdalil dengan firman Allah tadi, surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata, wa a'dhamu dzunubi 'inda Allah asyirku bih wa huwa subhanahu la yaghfiru an yushraka bih. Dan dosa paling besar di sisi Allah adalah berbuat kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan di antara kesyirikan ada yang jelas, ada yang tersembunyi, ada yang tipis, ada yang jelas. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud bahwa dosa paling terbesar di sisi Allah adalah kesyirikan dan tidak diampuni kesyirikan. Jadi pendapat yang pertama ini tidak diampuni kecuali dengan taubat. Jadi kalau orang mati di atas kesyirikan tidak diampuni. Tapi tidak dikeluarkan agama Islam dan tidak dikekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam juga berkata di dalam kitab Ar-Raddu 'ala al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, wa qad yuqalu asy-syirk la yaghfaru minhu syai' la akbar wa la asghar ala muqtada al-Qur'an. Dan dikatakan bahwa kesyirikan tidak diampuni sesuatu pun darinya, baik itu syirik asghar, syirik akbar, sesuai dengan konsekuensi Al-Qur'an. Dan meskipun seorang yang melakukan syirik asghar itu mati dalam keadaan Islam, akan tetapi kesyirikannya tidak diampuni. Tetapi tetap ia disiksa atasnya dan dia akan masuk ke dalam neraka, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intinya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berpendapat bahwa syirik asghar itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika mati di atasnya, tetapi tidak dihukumi dia keluar dari agama Islam dan tidak dihukumi dia kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tempatnya adalah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwa syirik asghar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syirik asghar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa meskipun tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua. Karena mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, maka sungguh ia telah diharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Mereka mengatakan bahwa dengan ijma' para ulama bahwa syirik asghar tidak masuk ke dalam ayat ini dan tidak masuk juga ke dalam surat Az-Zumar ayat 65. Maka tidak dihapuskan pahala amal kecuali syirik akbar. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat dengan perkara ijma'. Dan demikian pula, itulah yang dimaksud dengan ayat, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Nah, dan ini adalah perkataan dari atau pendapat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Jadi antara guru dan murid berbeda pendapat ini, ya. Muridnya menyelisih pendapat gurunya, dan itu adalah sesuatu yang wajar kalau seandainya hati bersih, ya.
Jadi bisa dimaklumi ya penjelasan saya tadi bahwa permasalahan yang kelima adalah apakah syirik asghar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi di bawah kehendak Allah ya, ataukah tidak diampuni kecuali dengan bertobat seperti syirik akbar. Maka terjadi dua pendapat. Yang pertama, tidak diampuni kecuali dengan taubat jika dia mati di atas kesyirikan, tetapi tidak dikeluarkan dari agama Islam dan tidak dikekalkan dalam neraka. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa syirik asghar di bawah kehendak Allah jika mati di atasnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni tanpa seorang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia seperti dosa biasa. Wallahu alam. Nah, sepertinya ada yang mengganggu apa namanya? Mengganggu kajian kita. Mohon dikeluarkan saja. Nah, ini adalah pembicaraan permasalahan yang kelima di dalam pembatal keislaman yang pertama ini. Dan insya Allah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada 5 permasalahan lagi di dalam pembatal keislaman yang pertama ini. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ada sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa
seorang perempuan sangat suka sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Masjid Nabawi. Saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Suwaid al-Ansari dari bibinya Ummu Humaid. Bibinya ini adalah istri dari Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, sang bibi ini berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Wahai Rasulullah SAW, aku sangat menyukai salat bersamamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Sungguh, aku telah mengetahui bahwa engkau sangat suka sholat bersamaku, yaitu berjamaah. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Dan sholatmu di dalam baitmu. Bait itu adalah kamar paling kecil di dalam rumah. Lebih baik bagimu daripada sholatmu di dalam kamar besarmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi darik. Dan salatmu di kamar besarmu lebih baik daripada salatmu di tengah rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan salatmu di dalam tengah rumahmu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjid kaummu. Dan salatmu fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di dalam masjid kaummu lebih baik bagimu, wahai para perempuan, daripada salatmu di dalam masjidku. Nah, ini menunjukkan bahwa salatnya seseorang di dalam rumahnya, di tempat yang lebih terpencilnya, lebih baik daripada salatnya di masjidnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna, yang artinya dan rumah-rumah mereka para perempuan lebih baik daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian larang keluarga perempuan kalian untuk pergi ke masjid. Jangan kalian larang, wahai para suami. Dan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa sholatnya perempuan di dalam rumahnya lebih baik daripada sholatnya di luar rumahnya atau di dalam masjid. Dan ini semua tujuannya adalah untuk menjaga agar perempuan tidak menjadi biang fitnah bagi para lelaki, ya, agar tidak menjadi biang fitnah bagi para lelaki. Nah, adapun di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi, maka tetap saja tempat tinggal mereka yang sementara itu di hotel ataupun di pemondokan, ini lebih baik daripada sholatnya di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, sebagaimana hadis Rasul yang pertama tadi. Nah, tetapi bukan berarti perempuan kemudian yang berumroh datang jauh-jauh dari Indonesia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, akhirnya mereka terpaksa sholat di hotel ataupun di kamar masing-masing. Maka jawabannya hadisnya tetap berlaku bahwa rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Tetapi seorang perempuan muslimah, pertama, dia tidak mengapa pergi ke masjid. Sebagaimana hadis tadi yang kedua yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah seorang perempuan yang sholat di rumah itu lebih baik, tetapi bukan berarti kemudian haram untuk sholat di dalam masjid. Ya, lebih baik saja di dalam rumah karena lebih tersembunyi, lebih tertutup dan seterusnya. Wallahu alam. Nah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Pertanyaan seperti ini harus dikenalkan dulu apa itu ria. Ria adalah beramal atau memperlihatkan amal kepada orang lain atau memperbagus amal ibadah di hadapan orang lain dengan tujuan agar orang lain memuji atau memberi hadiah. Nah, apabila orang masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan dia untuk tahiyatul masjid. Kenapa demikian? Karena hadis Rasulullah SAW. Lalu kalau seandainya dia khawatir terperosok ke dalam perbuatan riya, karena dia beramal di hadapan orang lain, maka kita katakan bahwa pada saat itu dijagalah kalbunya sehingga tidak riya. Karena riya itu adalah memperlihatkan amal untuk dipuji atau diberi hadiah. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Saya bacakan dari tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Bentar. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Abu Nadrah. Beliau berkata, "Kana al-muslimun yarawna anna min syukri ni'am an yuhaddatsa biha." Orang-orang muslim terdahulu beranggapan bahwa termasuk dari bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah eh, menceritakannya. Lalu apa yang diceritakan dan bagaimana kepada siapa kita menceritakan? Coba perhatikan penjelasannya adalah ma alimta min khair fahaddits ikhwanak. Apa saja yang kau ketahui dari kebaikan, maka ceritakanlah kepada temanmu. Muhammad ibn Ishaq mengatakan, ma ja'aka min ni'matin aw karamatin wa karamatin minan nubuwah fahaddits biha wadhkurha wad'u ilaiha. Yang artinya apa saja yang datang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nikmat, dari kemurahan, kemuliaan, maka ceritakanlah ya dan ajaklah kepadanya. Jadi intinya boleh menceritakan, tetapi harus dilihat kepada siapa kita bercerita dan dijauhi dua sikap yang terlarang, yaitu yang pertama adalah ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan yang kedua adalah eh, yang kedua adalah eh, tidak mendatangkan kesombongan, ya, tidak mendatangkan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, tidak mendatangkan kesombongan. Nah, itu yang dimaksud daripada menceritakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di zaman sekarang sebagian orang memperlihatkan dirinya
banyak duit, memperlihatkan dirinya banyak harta, maka lebih baik perbuatan ini dijauhi. Ya. Tetapi hendaklah dia menceritakan kepada yang dia percaya saja. Wallahu a'lam. Silakan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini adalah cara bersumpah yang tidak ada di dalam syariat Islam, yaitu bersumpah dengan menyebut atau dengan meletakkan mushaf di kepala. Maka ini belum ada dalam syariat Islam, ya. Maka lebih condong kepada itu belum disyariatkan dalam agama Islam. Tapi apakah itu kesyirikan? Maka tidak masuk ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam. Hmm. Tumben nih, jarang pertanyaan. Biasanya banyak. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Eh, ada perkataan yang sangat menarik disebutkan oleh para salafus saleh, dan semoga perkataan-perkataan seperti ini bermanfaat untuk kita, karena biasanya perkataan yang berasal dari para salafus saleh itu sangat bermanfaat. Di antara perkataannya adalah perkataan Imam Abul Aliyah rahimahullah. Beliau berkata, "Kuntu arhalu ila rajul masirata ayyamin li asma'a minhu, fa'atafaqqadu salata, fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alayh, wa in ajidhu yudayyi'uha arhaltu wa lam asma' minhu, wa qultu huwa lima siwahu adhiya." Aku sering bepergian kepada seseorang dalam waktu yang lama agar bisa mendengar darinya riwayat hadis. Lalu setelah itu aku memperhatikan perihal sholatnya. Jika aku dapati ia bagus di dalam sholatnya, maka aku akan berdiam dan mengambil riwayat darinya. Dan jika aku dapati ia melalaikan sholatnya, maka aku akan pergi dan tidak mau mendengar darinya. Di dalam diriku aku berkata, orang ini terhadap selain sholat tentunya lebih menyia-nyiakan. Kalau sholat saja dia sia-siakan, apalagi perihal selain sholat. Maka di dalam perkataan ini, sholat adalah timbangan keimanan. Dan sebesar keimanan seorang hamba, sebesar itu pula timbangannya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amalnya buruk. Maka ini adalah cara yang sangat detil seorang bisa menimbang dirinya dan yang lainnya dari apa yang dia perhatikan. Maka ini adalah cermin keadaan seorang hamba
dan eh, cermin besarnya pengagungan dia di dalam hati seorang hamba. Kalau ia menyia-nyiakan salatnya, maka ia akan lebih menyia-nyiakan selain salat. Dan ini adalah batasan yang benar di dalam perihal seseorang apakah dia ahli ibadah atau tidak. Maka perhatikanlah sholatnya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.